Pemirsa, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji Kabareskrim periode 2008-2009 mempertanyakan mengapa kasus Vina ditangani Polresta Cirebon padahal kejadian masuk ke yurisdiksi Kabupaten Cirebon. Selain itu, Susno juga menegaskan tidak ada bukti pembunuhan di kasus Vina. Siapa yang menyelidiki? Waktu itu Polresta Cirebon. Ada apa Polresta Cirebon menyelidiki? Ini yurisdiksinya kabupaten. Oke. Kabupaten sudah benar, menurut dia. Oh, ini yurisdiksi kabupaten. Kabupaten jelas. Diambil oleh Polresta sempat. Iya. Ada apa Polresta mengambil ini? Kok bisa Pak Susno? Hanya polisi yang bisa jawab, jangan saya. Oke. Ini menarik ini. The big question, dari kabupaten pindah ke kota. Enggak, tapi kan tentu ini hal yang hal yang janggal ini, betul. Pak Roni juga mendapatkan informasi seperti itu bahwa ini yurisdiksinya, TKP-nya itu di kabupaten. Tapi kemudian Polresta yang mengambil, kota, ya. Kemudian mengalihkan TKP ke pembunuhan di belakang showroom. Ya. Rada paksanya di SMP 11, dari SMP 11 katanya dibawa ke atas jembatan. Kalau ini pembunuhan dan perkosaan, ngapain menyisakan satu suara, satu korban masih hidup? Karena Vina masih hidup loh. Kenapa nggak dihabisi sekalian? Jadi sebentar, ini biar pemirsa paham. Jadi TKP jembatan itu ada di Kabupaten Cirebon. Iya. Tapi belakang showroom ada di kota Cirebon. Iya. Maka pada waktu ditemukan versi dari penyelidikan ini yang kemudian inkrah sampai ke pengadilan, itu di belakang showroom yang merupakan kota Cirebon. Disitulah TKP utama dilakukan penganiayaan, mohon maaf, perkosaan atau ruda paksa di situ. Itu versinya. Pindah ke situ. Nah, satu pertanyaan lagi. Ini Mas Aiman harus bertanya ini. Pertanyaannya kepada saya, satu, mengapa itu pindah? Kedua, di belakang showroom itu seorang reserse akan bertanya kalau ini pembunuhan. Adakah darah di situ? Tidak ada. Itu yang kemudian dia. Pemirsa, sidang lanjutan mantan terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Sakatatal akan kembali digelar di Pengadilan Cirebon, Jawa Barat hari ini. Dan kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di kediaman Sakatatal di wilayah Saladara, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat. Ya Faisal, apa saja informasi terkini dari pihak Sakatatal menghadapi sidang lanjutan hari ini? Ya, jika Aulia dan juga pemirsa, memang sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh tim Sakatatal selaku pemohon dalam PK ini. Nah, memang sejumlah persiapan telah dilakukan saat ini. Kami berada di kediaman atau di rumah pribadi dari Sakatatal yang nantinya akan berangkat bersama-sama menuju ke hotel di Kota Cirebon untuk berkumpul terlebih dahulu dengan tim kuasa hukum dari Sakatatal. Kita akan berbincang terlebih dahulu dengan kuasa hukum dari Sakatatal tadi, yakni Ibu Titin. Selamat pagi, Bu Titin. Selamat pagi. Oke, Bu Titin, mungkin boleh dijelaskan, Bu, persiapannya untuk sidang PK hari ini, Bu? Ya, persiapannya memang ini sidang kedua, jadi kita menunggu jawaban dari termohon. Sebetulnya kalau persiapan lain sudah kita siapkan, terutama dengan saksi-saksi yang kita siap hadirkan karena beberapa saksi sudah terkonfirmasi akan hadir sidang di terutama untuk para saksi ahli. Juga ada beberapa saksi yang masih kita tutupi namanya karena itu untuk menjaga privasi para saksi yang akan dihadirkan. Yang akan membuktikan bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang pada akhirnya memvonis 8 terpidana bukan mereka pelakunya dan tidak pernah terjadi. Kenapa saya punya keyakinan itu? Karena dari beberapa bukti, apalagi sekarang dimunculkan novum, 5 novum yang sifatnya visual. Tetapi kalau ada kecurigaan apakah novum itu otentik atau tidak, kami memohonkan agar anggota yang melakukan olah TKP pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan di tanggal 27 Agustus 2016 itu dihadirkan dalam persidangan, dan mudah-mudahan institusi kepolisian tidak melarang mereka untuk hadir di dalam persidangan. Karena kan kalau persidangan dulu dengan persidangan sekarang beda. Kalau dulu menguatkan dakwaan supaya terdakwanya saat itu
jatuh vonis, kalau sekarang kan PK justru meminta keadilan. Apakah betul Saka Tatal terlibat dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan? Ya. Siap Bu Titin, terima kasih. Ya, Cikal dan Aulia dan juga pemirsa, tadi perbincangan kami sedikit dengan kuasa hukum dari Saka Tatal, yakni Bu Titin. Nah, kita akan berbincang secara langsung dengan Saka Tatal yang akan menjalani sidang PK-nya pada pagi ini. Selamat pagi, Saka. Selamat pagi. Saka, ini gimana kabarnya pagi ini, Saka? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin sedikit boleh dijelaskan persiapannya nih untuk pagi ini menjelang sidang PK kedua hari ini, Saka. Jadi persiapan hari ini Saka udah siap dan mental Saka udah benar-benar siap untuk sidang yang kedua ini. Oke, Saka, kan kemarin di sidang pertama tim pengacara sudah membuat memori PK, kemudian juga menyiapkan novum. Nah, ini cukup kuat nih, Saka. Nah, seberapa yakin sih Saka bahwa PK Saka ini akan dikabulkan? Ya, Saka udah yakin sama sekali. Jadi benar-benar yakin. Jadi kalau keyakinan Saka ini hampir 100% yakin. Oke, Saka, karena ini rencananya ada teman-teman Saka nih, Saka, yang bakal datang ke PN Cirebon untuk memberikan dukungan. Terus nanti juga informasinya akan ada mahasiswa hukum juga yang akan menggelar aksi di sana. Ucapan terima kasihnya mungkin, Saka, untuk mereka yang sudah mendukung Saka hingga saat ini. Jadi Saka benar-benar terima kasih. Jadi Saka dulu waktu tahun 2016 nggak kayak gini. Jadi malah berbalik, banyak orang-orang yang menyudutkan Saka dan seolah-olah Saka ini pelakunya. Dan banyak sekali orang yang mendemo Saka di waktu persidangan. Jadi benar-benar di tahun sekarang, alhamdulillah kejadian di waktu di tahun 2016 itu berbeda sama di tahun yang sekarang. Sekarang ini banyak dukungan dari masyarakat, entah itu dari netizen, banyak sekali dukungannya untuk menyupport Saka. Jadi Saka ini terima kasih banget atas dukungannya buat seluruh Indonesia walaupun dari luar Indonesia. Saka benar-benar berterima kasih. Saka hanya bisa menyampaikan dan bisa mendoakan yang terbaik. Oke, baik, Saka, terima kasih. Nanti kita ketemu pengadilan, tetap berjuang, Saka. Ya, Cikal, Aulia dan juga pemirsa, memang sejumlah persiapan telah dilakukan, baik itu dari tim kuasa hukum dan juga dari Saka Tatalnya sendiri. Dan tadi melalui perbincangan kami, Cikal dan juga Aulia, memang Saka Tatal sudah sangat yakin bahwa permohonan peninjauan kembali atau PK-nya ini akan dikabulkan. Karena kan memang sejumlah bukti baru dan juga novum ini telah disiapkan oleh tim kuasa hukum untuk memenangkan PK dan juga mengembalikan nama baik daripada Saka Tatal. Demikian, Cikal dan juga Aulia, kembali ke studio. Ya, Faisal, tadi kalau Anda mewawancara Saka, kita dengar cukup tenang begitu ya, cukup optimis karena ada kuasa hukum juga. Tapi apakah ada pendampingan psikis yang didapat oleh Saka Tatal sampai ke persidangan hari ini, misalnya dari LPSK gitu, apakah memang menjamin ada pendampingan tersebut? Ya, Cikal dan juga pemirsa, memang informasi yang kami dapatkan nantinya PSK akan menampingi secara langsung Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon untuk menjalani sidang PK-nya. Karena memang informasinya, Cikal dan juga pemirsa, LPSK sudah menerima permohonan perlindungan yang memang diajukan oleh Saka Tatal beberapa waktu yang lalu. Dan sudah dikonfirmasi secara langsung bahwa nantinya LPSK akan menampingi Saka Tatal di ruang sidang selama pengadilan atau selama persidangan PK ini berlangsung. Cikal. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan dari kediaman Saka Tatal, Saladara Kesambi, Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Aulia dan pemirsa, keluarga Dini Sera Aprianti di Sukabumi, Jawa Barat kecewa dengan vonis bebas terhadap Ronald Tanur yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Ya, kecewa dengan vonis bebas dan adanya dugaan permainan uang membuat pihak keluarga korban hingga jaksa penuntut umum mengajukan banding. Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Hakim menilai Ronald Tanur tidak terbukti menghabisi kekasihnya Dini Sera Aprianti di parkiran Landmark Surabaya Oktober tahun lalu. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Usai pembacaan vonis, keluarga korban menilai keputusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Keluarga korban Dini Sera Aprianti di Sukabumi pun kecewa dan menyatakan banding.
Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Tak hanya itu, kuasa hukum korban juga akan melaporkan 3 majelis hakim ke Komisi Yudisial dan KPK karena terindikasi putusan bebas terhadap Ronald Tanur ada permainan uang. Dan juga kami akan mempertimbangkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk juga melakukan investigasi pemeriksaan kepada 3 majelis hakim ini. Jika memang ditemukan arah yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi atau mungkin penyuapan, maka kami minta agar KPK juga melakukan tindakan hukum terhadap 3 majelis hakim ini. Rasa kecewa dengan vonis terhadap Ronald Tanur juga diungkapkan oleh jaksa penuntut umum dengan melakukan kasasi. Kasasi dilakukan dengan sejumlah pertimbangan yang dianggap mengesampingkan bukti dan fakta pada saat persidangan. Kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi. Nah, tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Selama persidangan, terdakwa Gregorius Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara. Dari Surabaya dan Sukabumi melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan kasasi pasca vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur. Rencananya pengajuan kasasi tersebut akan dilakukan pada pekan depan. Terkait dengan putusan dari majelis hakim tersebut, kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi. Nah, tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Tentunya nanti tim jaksa penuntut umum yang akan melakukan proses administrasi untuk mendaftarkan kasasi kami sambil nanti 14 hari ke depan kami akan memberikan memori kasasinya. Vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur yang dijatuhkan PN Surabaya menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat. Ya, terkait kasus yang melibatkan anak mantan anggota DPR tersebut, Komisi Yudisial akan memeriksa para hakim apakah ada dugaan pelanggaran kode etik. PN Surabaya yang kemudian menimbulkan keresahan dan tanda tanya serta kontroversi di tengah masyarakat. Padahal sebelumnya jaksa telah menuntut hukuman 12 tahun pidana penjara. Komisi Yudisial sangat memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai putusan tersebut mencederai rasa keadilan. Namun karena belum ada laporan ke Komisi Yudisial, sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga mempersilahkan dan juga memohon kepada masyarakat ataupun media yang memiliki informasi atau bukti-bukti pendukung untuk dilaporkan kepada Komisi Yudisial agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti secara sesuai prosedur yang berlaku. Sidang vonis perkara pembunuhan yang melibatkan anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur dipimpin oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dan berikut profil ketiga hakim yang memvonis bebas terdakwa. Hakim Erintuah Damanik menjadi hakim ketua dalam persidangan Gregorius Ronald Tanur. Berdasarkan data LHKPN tahun 2023, Erintuah Damanik tercatat memiliki kekayaan sebanyak 8 miliar rupiah.
Selama karirnya, Erintuah Damanik pernah memvonis mati terdakwa kasus pembunuhan hakim. Terdakwa Zuraida Hanum divonis mati usai terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama 2 eksekutor lainnya. Kemudian Hakim Mangapul ditunjuk sebagai hakim anggota. Total kekayaan yang dimilikinya mencapai 1,3 miliar rupiah. Menariknya, Mangapul sempat menangani kasus tragedi Kanjuruhan pada 2022 silam. Saat itu ia juga bertugas sebagai hakim anggota. Dalam sidang ini, Majelis Hakim Surabaya memvonis bebas 2 terdakwa tragedi Kanjuruhan. Kedua terdakwa adalah Kabak Ops Polres Malang Wahyu Setio Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi. Berikutnya ada Heru Anindyo sebagai hakim anggota. Heru memiliki harta senilai 6,7 miliar rupiah. Kasus yang ditanganinya diantaranya kasus kebakaran lahan. Heru yang saat itu menjabat sebagai hakim ketua di PN Jakarta Pusat memutuskan PT Agri Bumi Sentosa terbukti telah menyebabkan kebakaran lahan pada 2019 lalu. Kebakaran lahan ini terjadi di Kalimantan Selatan dengan luas lahan mencapai 1.500 hektar. Pemirsa, salah satu narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rivaldi, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum terpidana Rivaldi. Kuasa hukum Rivaldi, salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Rivaldi merupakan terpidana yang dihukum seumur hidup. Dalam pengajuan peninjauan kembali, tim kuasa hukum terpidana meyakini bahwa Rivaldi bukan merupakan tersangka. Untuk pengajuan PK-nya Rivaldi sudah kami siapkan, lebih kepada penamaan ya, dalam artian dari awal kita sidang, dari eksepsi, pembelaan dan segala macam, banding maupun kasasi, kami tetap pada pedoman bahwa Rivaldi tidak bisa disangkutkan dalam kasus Vina. Kenapa? Karena dalam BAP yang diberikan oleh Rudiana maupun saksi mahkota yang 6 lainnya itu selalu menyebutkan nama Andika. Rivaldi bukanlah Andika. Pada saat persidangan awal itu kan selalu semuanya mengikuti BAP. Berarti kalau semuanya beralasan dari BAP bahwa si Rivaldi bukanlah Andika. Tim kuasa hukum Rivaldi juga akan mengajukan bukti baru terkait penyamaan nama dari Rivaldi dengan Andika. Rencananya pengajuan PK Rivaldi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon akan dilakukan dalam waktu dekat. Kuasa hukum yakin bahwa Rivaldi tidak ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mahkamah Agung RI menolak kasasi KPK terkait mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun. Mahkamah Agung meminta KPK untuk segera mengembalikan aset yang disita berupa uang dan rumah milik Rafael Alun. Mahkamah Agung menolak kasasi KPK terkait mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Rafael merupakan terdakwa kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam amar putusannya, Hakim Sidang Kasasi yang dipimpin Ketua Majelis Dwi Arso Budi Santiarto memerintahkan KPK mengembalikan sejumlah uang dan rumah milik Rafael Alun. Barang bukti uang senilai Rp99.970.000 serta barang bukti TPPU uang senilai Rp19.892.905. Selain itu, barang bukti perkara gratifikasi, yakni 1 bidang tanah dan bangunan rumah di Simpruk Golf Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyoroti putusan Hakim Mahkamah Agung ini dikarenakan KPK meyakini keterangan saksi dan dokumen telah menunjukkan tindakan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Tim Liputan iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih di Sindo Today pemirsa. Keluarga Vina menentang pernyataan pihak Saka Tatal yang menyebut tewasnya Vina akibat kecelakaan. Pihak keluarga meyakini peristiwa yang menimpa korban merupakan kasus pembunuhan. Keluarga Vina buka suara terkait kisruh kasus kematian Vina Eki, terutama pasca upaya hukum yang ditempuh mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal yang mengajukan peninjauan kembali atau PK. Menurut Marliana, kakak Vina, pihak keluarga menghormati proses hukum yang berlangsung. Namun pihak keluarga tetap meyakini bahwa Vina dan Eki tewas akibat pembunuhan, bukan kecelakaan. Pihaknya meyakini Vina dibunuh karena korban meninggal dunia dengan sejumlah luka tak wajar yang merujuk pada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Semuanya menduga ini kecelakaan. Kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Kalau bukti sih saya nggak ada ya, cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Keluarga berharap kasus pembunuhan Vina dapat segera terungkap dan jika para terpidana saat ini terbukti tidak bersalah agar dapat dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal memohon kepada Majelis Hakim Sidang Peninjauan kembali untuk menghadirkan 2 anggota kepolisian Polsek Talun yang pertama kali melakukan olah tempat kejadian perkara kasus Vina Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Novum baru yang dibacakan kuasa hukum Saka Tatal berupa bukti foto-foto kondisi korban Vina dan Eki serta kondisi motor korban. Kuasa hukum Saka Tatal meyakini peristiwa yang dialami korban Vina dan Eki bukan pembunuhan, melainkan kecelakaan. Untuk menguatkan novum baru, tim kuasa hukum memohon Majelis Hakim dapat menghadirkan 2 anggota kepolisian Polsek Talun yang pertama kali melakukan olah TKP saat jenazah korban dan Eki ditemukan. Tapi kata orang kan beda-beda. Kalau yang biasa pakai motor bagus, 2 di belakang showroom. Yang motor ya. Pemirsa, Saka Tatal mengajukan 10 bukti pamungkas dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Bukti pamungkas tersebut diharapkan bisa memulihkan nama baik Saka Tatal dan memperkuat fakta Saka Tatal tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Saka Tatal mengajukan 10 bukti baru. Hal itu dibacakan oleh kuasa hukum Saka Tatal di hadapan majelis hakim. Pertama, tidak ada luka tusuk yang ditemukan pada jasad Eki. Kedua, luka di wajah Vina dilakukan oleh Andi yang merupakan buronan fiktif. Bukti ketiga, hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung yang diduga akibat kecelakaan. Keempat, ditemukan serpihan daging di baut tiang penopang lampu jalan di TKP. Kelima, terdapat goresan di motor milik Eki pada bagian kanan yang sesuai dengan luka Vina dan Eki di bagian kanan. Keenam, kesaksian Liga Akbar yang mengakui kebohongannya di program Rakyat Bersuara iNews TV. Ketujuh, keterangan Kapolri mengatakan penyidikan kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Bukti kedelapan, adanya keterangan dari Dedi Mulyadi bahwa adanya saksi yang tidak diperiksa oleh polisi, yaitu anak dari RT Abdul Pasren. Bukti kesembilan, keterangan yang diberikan Saka Tatal dalam kondisi di bawah tekanan dan penyiksaan. Hakim diminta tolak keterangan Saka Tatal karena Saka adalah korban penyiksaan. Terakhir, penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. 10 bukti pamungkas yang diajukan Saka Tatal diharapkan bisa memuluskan langkah Saka Tatal memulihkan nama baiknya. Pihak kuasa hukum juga meyakini Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal sekaligus memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Pemirsa, akhirnya ayah mendiang Eki Ibtu Rudiana buka suara secara eksklusif kepada Abraham Silaban. Ia berharap apa yang ia ungkap bisa membuat masyarakat paham duduk perkara pembunuhan Vina dan anaknya. Sobat, saya Abraham Silaban. Upaya kami untuk berkomunikasi, mencari, dan bertemu dengan Ibtu Rudiana berbuah positif. Gayung bersambut, saya berdiri bersama dengan Ibtu Rudiana, Kapolsek Kapetakan, yang merupakan ayah korban Muhammad Rizky Rudiana. Dan juga penasihat hukumnya ada Bung Pitra Romadhon. Terima kasih ya Pak Rudiana, terima kasih Bung Pitra sudah pada akhirnya membuka komunikasi dengan kami dan pada akhirnya bersama-sama dengan saya Abraham Silaban untuk berbicara di momen ini begitu. Dan hari ini di momen ini kami akan nyekar ya Pak ya. Betul. Kita akan nyekar ke makam Muhammad Rizky Rudiana, almarhum Eki. Pak Rudiana, kita boleh lihat ya langsung ya makamnya ya. Wawancara ini memang pada akhirnya dipilih untuk di TPU Jatiwangi ini. Karena apa Pak? Bisa cerita sedikit Pak? Baik, terima kasih tentunya kepada Bang Abraham. Semuanya tentunya karena petunjuk Allah. Ya Allah, di mana saya sekarang mendapat dukungan dari Bang Pitra juga Bu Elsa secara sukarela mendampingi saya. Dan juga alhamdulillah Bang Abraham yang bisa untuk komunikasi buat saya. Tentunya saya menyampaikan 10 menit atau mungkin yang selama ini menjadi pemberitaan. Mudah-mudahan dengan temu Bang Abraham semuanya akan memahami apa yang saya rasakan. Tapi kita lihat dulu ya Pak ya makamnya. Kita nyekar dulu ya Bung Pitra. Ini pertama kali kesini juga Bung Pitra ya? Iya baru pertama. Ini baru pertama karena kami dengar juga baru ditunjuk sebagai penasihat hukumnya ya. Sebagai ayah korban. Sebagai ayah korban. Ya sobat, saya Abraham Silaban bersama dengan Pak Rudiana akan melihat makam Eki, nyekar bersama di sini. Boleh. Ini dia. Ini makamnya ya Pak ya. Muhammad Rizky bin Rudiana. Lahir di Bandung. 11 Juli 2000 ya. 11 Juli 2000 artinya waktu peristiwa itu tanggal 27 bulan 8 2016 menghembuskan napas terakhirnya usia 16 tahun. 16 tahun. Pak, kami dengar nih Pak Rudiana. Pak Rudiana disebutkan jarang datang ke makam ini, jarang nyekar dan lain sebagainya. Bisa cerita kepada kami, betul nggak itu? Terima kasih, saya luruskan. Saya hampir seminggu sekali, bahkan mungkin seminggu 2 kali, pasti jarang sempat ke sini. Namun saya tidak pernah publikasikan. Tentunya itu sebagai orang tua, rasa sayang pada anak untuk mendoakan mudah-mudahan almarhum anak kami bisa tenang di alam sana. Ini ada bawa ini apa ya? Ada bawa mawar, ada bawa bunga. Silakan Pak, kalau mau nyekar Pak. Ya, Bung Pitra juga. Adikku Muhammad Rizky Rudiana, tenanglah kau di sisi Yang Maha Kuasa. Ayahmu di sini sudah hadir menemuimu, dan saya penasehat yang menjadi pembela keadilan bagimu akan berjuang untuk memberikan rasa keadilan
bagi dirimu dan keluargamu dan ayahmu. Tenanglah kau, Arinda. Ayahmu tahu betapa sakitnya yang kau alami selama hidup. Ayahmu begitu berjuang untukmu, mencari keadilan untukmu. Sangat terpukul atas kehilanganmu. Muhammad Rizky Rudiana, adikku. Ada tulisan, saya Kavi. Saya juga punya kaos ini sama dengan Hadi, Eko, Supriyadi, dan Jaya. Nah, artinya apa, Pram? Kita akan bertanya secara langsung kepada teman dari Sakatatal atau ini kakak dari Sakatatal yakni Jaka. Selamat pagi Mas Jaka. Ya pagi, selamat pagi. Mas, ini aksi apa sih Mas sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman dari Sakatatal? Boleh dijelaskan Mas? Boleh, jadi ini kan baju bikinan teman-teman terpidana yang di dalam. Dan salah satunya Hadi, Eko, Eka, Jaya, Supri. Jadi si Kapi itu berbohong. Dia bilangnya tidak berteman atau tidak main sama teman-teman yang di dalam. Boleh dijelaskan dulu Mas, Kavi itu siapa Mas sebenarnya Mas? Dan kenapa namanya ini ada di tulisan aksi ini Mas? Kavi itu anaknya Pak Pasren. Jadi teman-teman saya yang ada di dalam itu kalau nongkrong di rumah Pak Pasren, di rumah satunya yang kosong. Dan ia punya komunitas teman-teman tuh ini anak-anak reggae. Nah ini nih reggae musik apa pecandu musik reggae Cirebon Kota. Oke Mas, emang si Kavi ini pura-pura tidak kenal ya dengan para terpidana ini ya? Betul, si Kavi saya mohon jujur aja. Orang tidak jujur itu hidupnya tidak tenang. Pastilah iya. Makanya saya harap udahlah nggak usah bohong-bohong lagi. Cukup jujur mengakui teman-teman dan tidur di malam itu tidur di rumah dia. Oke, Mas, nanti kita dilanjut karena saat ini Saka dan juga Ibu Titin sudah bergerak menuju ke hotel ya. Ya, Bram dan juga pemirsa, saat ini memang Sakatatal bersama dengan Ibu Titin sudah bergerak secara langsung menuju ke Hotel Prima untuk berkumpul terlebih dahulu dengan tim kuasa hukum daripada Sakatatal seperti misalnya Farhad Abbas, kemudian Krisnamurti dan juga lainnya. Bram, kita akan lanjutkan laporannya nanti karena memang kita saat ini akan langsung mengikuti Sakatatal menuju ke Hotel Prima. Demikian Bram. Iya, Bram. Kita melihat ini persiapan dari Sakatatal dan juga kuasa hukum dan keluarga ya menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk melaksanakan sidang peninjauan kembali. Iya, tadi kita lihat pendukungnya juga sudah hadir. Betul, begitu ya. Udah pakai atribut-atribut dari kaos-kaos semua. Tapi memang ya itu kita seperti kalau di persidangan-persidangan sebelumnya untuk kasus-kasus sebelumnya juga biasanya memang kalau ada seperti ketidakadilan seperti ini tuh banyak banget masyarakat yang peduli ya. Betul. Bukan hanya teman-teman dari Sakatatal, mungkin masyarakat di Cirebon juga pasti menonton kita melihat di berbagai platform gitu ya, di media sosial juga dukungan juga banyak, apalagi ada presiden sebelumnya bahwa pengajuan yang terkait kasus ini juga ada yang dikabulkan gitu. Jadi itu juga menambah optimisme begitu ya dari Sakatatal dan juga timnya. Kita akan nanti melihat kembali, tadi sudah di perjalanan juga rekan Faisal Rinaldi. Nah, ini suasana terkini Aulia dan pemirsa, kita lihat ini adalah suasana perjalanan di mana Sakatatal ya. Nah, tim liputan kita sudah berada di perjalanan untuk menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Betul. Gitu. Ya, ini masih dalam perjalanan. Kalau kita lihat lancar perjalanan menuju Pengadilan Negeri Cirebon. Kita berharap biasanya memang ketika ada sidang-sidang yang sedang menjadi sorotan masyarakat, kemudian ada masyarakat yang berkumpul, ini juga bisa menghambat perjalanan menuju pengadilan. Tapi kita lihat, kita berharap bahwa tidak ada kendala yang berarti untuk menuju ke persidangan. Biasanya nanti nih Cikal, dekat-dekat sudah menuju ya, sudah menjelang untuk tiba di pengadilan. Betul, itu akan terlihat keramaian. Biasanya banyak yang nantinya akan mendukung Sakatatal juga kan. Ada biasanya pakai banner juga. Tapi kalau
kita lihat pasti tentunya pihak pengamanan ya, kepolisian juga melihat pasti bahwa hadir juga. Kasus ini menjadi sorotan, tentunya akan ada pengamanan khusus biasanya di sekitaran pengadilan untuk ya melindungi pihak-pihak yang hadir, termasuk pemohon dari tim Sakatatal, kemudian juga beberapa saksi yang akan dihadirkan. Karena kita juga tadi mendapatkan informasi dari Faisal Rinaldi, sejumlah saksi yang diajukan oleh pihak Sakatatal juga dimohonkan untuk hadir. Di antaranya ada beberapa pihak kepolisian yang akan diundang. Ini akan menjadi menarik untuk disimak tentunya. Baik. Kita akan lihat nanti bersama-sama bagaimana jalannya sidang pada hari ini. Tapi tentunya ini sangat dinanti-nanti ya. Ini salah satu sidang yang sangat dinanti-nanti. Sakatatal juga terlihat optimis ini untuk menghadiri sidang hari ini. Tadi seperti yang sudah diwawancara oleh Faisal Rinaldi juga, Sakatatal terlihat sumringah sekali hari ini ya, seperti tenang semangat. Ya, terlihat tenang tadi ya. Apalagi dia juga merasa mendapat banyak dukungan dari masyarakat Indonesia. Sangat berbeda dengan kejadian pada tahun 2016 lalu. Iya, sama seperti mungkin tidak jauh berbeda kalau kita melihat bagaimana reaksi dari Peggy pada saat pra-peradilan ya. Peggy yang awalnya kalau kita lihat begitu tertekan ya, begitu tenang sekali ketika menjelang putusan dari pra-peradilan. Kita juga melihat hal yang sama ketika tadi Faisal Rinaldi mewawancara Sakatatal ya. Iya, betul sekali, karena memang ya kita akan melihat kasus-kasus besar seperti ini kalau misalnya Sakatatal ini nantinya harus mengikuti sidang, prosesnya akan panjang sama seperti Peggy. Jadi dukungan dari masyarakat, tidak hanya dari keluarga dan kerabat, itu pasti sangat berarti untuk Sakatatal. Dan tentu akan ada presiden baru karena yang menjadi terpidana bukan hanya Sakatatal, tapi ada beberapa orang lainnya yang tentunya kalau ini sampai dikabulkan kan berarti akan ada banyak lagi. Ada efek dominonya di situ. Mereka juga sama-sama merasa tidak bersalah, merasa dikriminalisasi dalam kasus ini. Karena sudah ada satu yang Rivaldi, atas nama Rivaldi yang dihukum seumur hidup ya, Cikal ya. Polsek Talun khususnya mengenai kecelakaan lalu lintas dengan menyerahkan beberapa poin hukum yang mungkin itu akan menjadi pertimbangan dan kenapa kita melakukan PK saat ini. Oke, artinya dari mata tim kuasa hukum Bung Farhad, ini adanya penyidikan ini di tahun 2016 ini menurut Anda artinya direkayasa? Ya, kalau untuk sementara ini direkayasa karena tidak ada satu orang saksi pun atau saksi yang melihat, mengalami atau mendengarkan. Hanya 2 orang, itu si Dede dan Aep. Si Dede sudah mencabut keterangan dan mengaku bahwa ini dia hanya mengikuti arahan daripada Rudiana, begitu juga Liga Akbar. Nah, jadi kita harus berbesar hati dan Polri juga harus berbesar hati, Polri sebagai dokter hukum untuk bagaimana kesalahan prosedur maupun rekayasa ini dapat diluruskan kembali, dan kalau memang mereka yakin ada pembunuhnya, dicari siapa pembunuhnya. Kalau mereka mengolah TKP awal kecelakaan, ya harus berjiwa besar bahwa mereka meninggal karena kecelakaan tunggal. Oke, baik, Bung Rasmat, kita ke Bung Rasmat terlebih dahulu. Ya. Selain ada Bung Farhad, Bung Rasmat juga hadir pada pagi hari. Bung Farhad, Bung Rasmat, seperti apa nih adanya rekayasa penyidikan di tahun 2016? Namun ini ada gerasnya ditolak oleh Presiden. Seperti apa Anda menanggapinya, Bung Rasmat? Begini, pertama saya luruskan dulu rekan saya, Bung Krisnamurti. Saya masih ingat sebulan yang lalu ketika Sakatatal datang bersama dengan kuasa hukumnya, didampingi oleh kakaknya. Di situ Sakatatal mengatakan tidak mengingat, tidak ingat apakah dia pernah menandatangani permohonan gerasi. Dan dia mengatakan pernah tanda tangan, tapi tidak tahu apa bunyi dari yang ditandatangani. Jadi kalau untuk memastikan itu benar atau tidak, saya pikir bisa dicek. Tentu permohonan gerasi itu kan melalui yang disampaikan oleh rutan atau lapas, di mana atau bapas, di mana Sakatatal ditahan. Itu pasti dapat. Minta saja ke sana. Atau mintakan kepada pengadilan untuk meminta apakah ada permohonan tersebut. Nah, kalau itu ternyata tidak ada, ya artinya dasar saudara-saudara untuk melakukan
gugatan. Ya, itu tadi kita dengar pernyataan dari kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas, yang juga dalam perjalanan tadi Betul, untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Cirebon. Ya, tadi secara langsung meminta kepolisian ya untuk berbesar hati karena juga tadi mengambil salah satu bukti yang diserahkan begitu ya, adanya pernyataan dari Kapolri yang menyebut bahwa penetapan atau penahanan dari Sakatatal ini tidak memenuhi Science Crime Investigation pada gitu tahun 2016 lalu. Betul. Ini akan menjadi modal utama mungkin ya, senjata utama dari kuasa hukum. Betul. Karena memang kalau memang pada saat tahun 2016 lalu itu memang tidak sesuai dengan yang seharusnya atau prosedur yang seharusnya, ya itu akan berentet ke belakang dan kesananya juga nggak akan sesuai dengan prosedur. Gitu. Dan seperti yang terjadi walaupun sudah 8 tahun berlalu, ya akhirnya keadilan pasti akan mencari jalannya ya, Cikal ya. Iya, dan juga ada argumentasi tandingan dari praktisi hukum Rasman Arif yang terus mempertanyakan. Biasanya ini akan terus clash ya argumentasinya. Ya. Kita tunggu saja bagaimana nanti jalan sidang, apakah memang poin-poin yang disiapkan oleh tim kuasa hukum akan diterima oleh majelis hakim. Baik, kita ke informasi selanjutnya, Aulia. Baik, informasi selanjutnya di mana ini ada peras pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Gadungan yang berhasil ditangkap. KPK menangkap seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mengaku sebagai pegawai KPK. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto, pelaku berinisial YS, dilaporkan telah memeras pegawai di pemerintahan Kabupaten Bogor sebesar 300 juta rupiah. Selain YS, turut diamankan 5 orang lainnya dan sejumlah barang bukti seperti ponsel dan sebuah mobil Porsche. Bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri. Dari kegiatan dimaksud diamankan uang sejumlah 300 juta rupiah, 1 unit smartphone merek iPhone, dan 1 unit kendaraan merek Porsche warna putih dengan nopol B1556XD. Selanjutnya, yang bersangkutan beserta uang, barang, dan kendaraannya pada saat nanti kegiatan klarifikasi sudah selesai akan diserahkan KPK kepada pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Bogor. Untuk diketahui rekan-rekan jurnalis bahwa yang diamankan ada sekitar 6 orang, tetapi yang diduga orang yang mengaku pegawai KPK adalah hanya 1 orang saja. Jadi 6 orang itu 1 orang adalah yang bersangkutan, 1 orang lagi adalah supir, dan 4 orang lainnya merupakan pegawai di Pemkab Bogor. Ya, pemirsa, Kemenkominfo bersama Majelis Ulama Indonesia terus berupaya untuk memberantas situs judi online yang beredar di Indonesia. Disebutkan sudah ada lebih dari 2,6 juta situs judi online yang ditutup oleh Kemenkominfo. Judi online saat ini sudah marak beredar di Indonesia. Bahkan situs-situs judi online sudah tersebar di beberapa platform yang menjadikan masyarakat Indonesia turut untuk memainkan judi online. Dalam hal ini, Kemenkominfo bersama Majelis Ulama Indonesia terus berupaya memberantas situs judi online yang beredar di Indonesia. Penutupan jutaan judi online tersebut sudah dilakukan sejak Juli 2023 hingga Juli 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari mengungkap penutupan ini berhasil menekan perputaran uang masyarakat yang terlibat judi online. Judi online ini menurut PPATK angkanya tahun 2023 kan 327 triliun rupiah. Dan tahun 2024 kalau kita tidak melakukan langkah-langkah itu angkanya bisa mencapai 900 triliun rupiah. Nah, hingga saat ini kami sudah melakukan banyak langkah-langkah khususnya Kominfo dengan menutup 2.625.000 lebih situs judi online. Kami dari Majelis Ulama Indonesia bersama dengan ormas-ormas Islam yang 87 lebih di Indonesia
Indonesia ini tentu bersepakat dan akan membersamai Bapak Menteri kita ini untuk membulatkan tekad menyelamatkan bangsa ini dari judi online. Selain itu, Menkominfo berharap agar judi online hilang dari muka bumi Indonesia dan akan terus memberantas judi online. Dari Jakarta, Anggita Maura, Andri Setiawan, iNews melaporkan.